Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Gudang penimbunan solar ilegal di Bandar Lampung ludes terbakar. Banyak alasan kau. Dua pencuri motor di Tulang Bawang nyebur ke kanal saat akan ditangkap polisi. Kali ini kami ajak menikmati pesona pantai Tanjung Setia pesisir barat yang jadi surganya para peselancar dunia. Sebuah klinik kecantikan ilegal di Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu digerebek polisi. Dari tempat ini, petugas menangkap seorang wanita bernama Cici Paramita, umur 29 tahun. Tersangka merupakan pemilik sekaligus yang menangani praktik medis. Dari penggeledahan di klinik tersebut, polisi menyita ratusan obat-obatan dan fasilitas medis lainnya seperti jarum suntik, infus, hingga peralatan medis. Menurut polisi, klinik kecantikan yang dikelola oleh tersangka telah beroperasi selama 2 tahun. Dia melayani berbagai perawatan kecantikan seperti pemutihan kulit hingga pembesar payudara. Tarif yang dikenakan ke pelanggan mulai dari Rp150.000 hingga Rp3 juta per orang. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Cici Paramita bukan dokter. Ia merupakan lulusan pendidikan akademi keperawatan. Ia nekat membuka usaha klinik kecantikan karena hanya pernah mengikuti pelatihan dan seminar tentang kecantikan saja. Sapi lepas di Mall Kartini. Sapi lepas, kacau. Seekor sapi kurban lepas dan berlari di depan pertokoan di sepanjang Jalan Kartini menuju Jalan Tengku Umar, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Kamis petang. Sapi lepas menghebohkan warga, namun banyak warga yang tidak berani mendekat dan menangkapnya karena khawatir terluka atau menabrak kendaraan. Sapi tersebut lepas akibat memberontak. Saat diturunkan dari mobil akan diserahkan ke panitia kurban Masjid Al-Mu'awanah, Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat. Sapi lepas sejauh sekitar 2 km dan akhirnya bisa ditangkap oleh panitia kurban yang dibantu warga yang mengejarnya. Kasus peredaran narkoba di Kota Bandar Lampung masih tinggi. Terbukti hanya dalam waktu 1 bulan sebanyak 36 orang tersangka ditangkap, 3 diantaranya adalah perempuan. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 6 kg sabu-sabu, lebih dari 2.000 butir pil ekstasi, 4 kg ganja dan 10 gram tembakau sintetis. Mereka yang ditangkap kebanyakan adalah bandar narkoba, sebagian lagi adalah kurir dan pengguna narkoba. Sebuah minibus ringsek akibat terperosok ke rawa di pinggir Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Selasa pagi. Mobil ditumpangi 6 orang dari satu keluarga, 3 diantaranya mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Evakuasi para korban dibantu oleh warga dan polisi. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat minibus sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Kota Bumi. Mobil kecelakaan saat akan menyalip. Penyebab kecelakaan diduga akibat mobil limbung hingga kehilangan kendali saat melewati jalan bergelombang. Laka lantas, mobil nabrak motor. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Perkebunan Tebu PT Benil Desa Sidomulyo, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang pada Rabu sore.
Dua pengendara motor tewas akibat kendaraannya bertabrakan dengan minibus. Motor korban ringsek dan minibus terperosok di Siring. Kedua korban meninggal setelah tidak lama sampai rumah sakit, sedangkan pengemudi minibus selamat namun mengalami luka berat. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan bermula saat minibus sedang melaju dari arah Jalan Sumatera lintas timur menuju Rawajitu dan sepeda motor korban melaju dari arah sebaliknya. Penyebab kecelakaan diduga akibat salah satu kendaraan melaju melebar hingga masuk ke jalur lawan saat melewati jalan menikung. Dan mungkin nanti ke depan lagi kita kaji terkait. Dari 15 kabupaten dan kota di Lampung, hanya Kabupaten Pringsewu yang hingga kini belum mengusulkan sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Pringsewu di kantor Gubernur Lampung pada Kamis siang. Syarat dibangun sekolah rakyat, setiap daerah harus menyediakan lahan seluas 5 hingga 10 hektar. Bupati Pringsewu menyatakan belum memiliki lahan seluas itu, sedangkan jika harus membeli lahan menggunakan APBD juga belum memungkinkan. Karena lahan yang kita miliki sekolah rakyat itu kita masih mencari yang cocok untuk lahan di sekolah rakyat. Harus tanahnya pemerintah. Iya, kita yang harus tanah milik Pemda. Kemungkinan nanti mau beli gitu alternatifnya. Kalau beli yang jelas anggaran tahun ini mungkin belum ya, karena belum dianggarkan. Kalau misal belum dianggarkan nanti untuk mengcover anak-anak yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini seperti apa? Untuk mengcover yang Anak-anak yang ingin sekolah di sekolah rakyat yang akan diperiksa. nanti kita konsultasikan dengan Pak Gubernur terkait dengan itu solusinya seperti apa. Tapi yang jelas di Pringsewu sendiri lahan yang untuk memenuhi standar sekolah rakyat belum ada sama sekali. Maaf ya. Sementara itu pada tahun ini baru satu sekolah rakyat yang akan dijalankan yakni oleh pemerintah Provinsi Lampung. Untuk sementara, sekolah dan asrama siswa menggunakan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM di Natar, Lampung Selatan. Dimulainya sekolah rakyat kini masih tahap rekrutmen siswa yang ditargetkan selesai pada 18 Juni mendatang. Hasil survei menetapkan bahwa daya tampung di BPSDM itu hanya muat untuk 3 rombel. Masing-masing rombel 25, jadi seluruhnya 75 siswa, dan kita memang dengan terbatasnya kapasitas itu kita hanya buka untuk jenjang SMA. Sehingga berdasarkan surat sekjen tadi, kita rencanakan besok kita akan agendakan rapat untuk proses rekrutmen peserta didik yang 75 itu. Karena kita targetkan tanggal 18 sesuai dengan surat Pak Sekjen itu, deadline terakhir sudah ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dalam hal ini Pak Gubernur untuk calon peserta didik sekolah rakyat jenjang SMA yang akan dilaksanakan di BPSDM. Penerapan sekolah rakyat mirip pendidikan para santri di pondok pesantren. Para siswa tidak pulang karena harus tinggal di asrama dan diberi makan layak. Pendidikan dan biaya hidup para siswa di sekolah rakyat gratis karena semuanya ditanggung pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Keindahan alam dan ombak besar di pantai Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat jadi surganya para wisatawan, khususnya para penghobi selancar atau surfing. Tidak hanya wisatawan domestik, namun juga banyak wisatawan dari belahan dunia yang datang ke pantai ini. Pantai Tanjung Setia berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Para peselancar berantusias menaklukkan ombak hingga setinggi 7 meter dan gulungan ombak hingga sepanjang ratusan meter. Meski terkenal sebagai tempatnya selancar, namun banyak juga pengunjung yang terpesona dengan keindahan alam dan pasir putih pantai. Mereka betah berlama-lama di pantai ini untuk mengisi hari liburannya. Suasananya banyak pohon kelapa, terus masih banyak lah tanaman-tanaman ya, ingetin masih kecil waktu gua di Denpasar dari tahun 81 sampai 92 gua
lah kayak di sini, kayak lihat anjing keliaran tuh kayaknya gue udah jarang banget. Di Jakarta aja nggak bisa setiap hari. Kalau fasilitas gue nggak ini macam-macam itu ada kolam renang udah bagus kayak gitu. Worth it lah ya. Terkait dengan pelaksanaan Kuripro 2025, kemarin sudah dilakukan seremoni pembukaan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat. Alhamdulillah berjalan lancar dengan sedikit perubahan format dari tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan seremonial kemarin ini kita mengusung tema anak pantai lah kira-kira gitu, sehingga seluruh rangkaian kegiatan seremonialnya kita lakukan secara sederhana dengan tidak mengurangi kehikmatan mengantar perhelatan Kuripro 2025 kira-kira. Saat ini Pantai Tanjung Setia sedang ramai pengunjung dan turis karena pantainya dijadikan lokasi ajang kejuaraan selancar dunia hingga 17 Juni mendatang. Lebih dari 300 atlet selancar dari 17 negara sedang mengikuti kejuaraan tersebut. Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.